Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada seorang mantan dukun memberi kesaksian. Dia adalah seorang dukun dulu yang terbiasa menyantet orang, yaitu mengirim ilmu hitam kepada orang. Tapi dia memberi kesaksian bahwa ketika dia hendak menyantet orang-orang Kristen, para pengikut Kristus, sangat sulit dan sangat susah. Mengapa demikian? Karena dia mengatakan dalam diri orang Kristen ada terang yang memancar dari tubuhnya, dalam dirinya, sehingga kuasa gelap tidak bisa masuk. Dan kalaupun orang Kristen bisa kena santet dan bisa dimasuki oleh kuasa gelap, kuasa hitam, itu karena kesalahan dirinya sendiri, karena perbuatan dosa yang pernah dia perbuat, karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, itu malah meredupkan terang tersebut sehingga kuasa jahat pun bisa masuk. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika saya mendengar kesaksian dari mantan dukun ini, saya merenung. Saya percaya, saya yakin dan percaya sakramen pembaptisan menguduskan kita, dan kita pun diisi dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menjadi terang dalam kehidupan kita. Tetapi Roh Kudus bisa melemah dayanya karena perbuatan-perbuatan dosa yang kita perbuat. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus memberikan wejangan kepada para muridnya. Tuhan Yesus meminta para muridnya, hendaklah pinggangmu berikat dan pelitamu tetap bernyala. Itu artinya apa? Pinggang berikat berarti siap sedia, berjaga-jaga, mempersiapkan segala sesuatu. Dan terang bernyala adalah, pelita yang menyala adalah hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Karena kita percaya bahwa Allah suatu ketika akan datang kembali ke dunia melalui putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengadili kita semua. Untuk sampai pada saat itu, pada kiamat yang besar, kita diminta untuk mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin. Yaitu dengan apa? Pinggang kita tetap berikat. Kita berjaga-jaga mempersiapkan segala sesuatu dengan menjalankan hukum cinta kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah cara kita untuk berjaga-jaga, mengikat pinggang kita dan sambil berjaga-jaga. Nah, bagaimana kita menjaga terang pelita dalam diri kita? Roh Kudus yang membuat tubuh kita menjadi terang benderang, dan karena Roh Kudus inilah kuasa jahat tidak bisa menguasai diri kita. Tetapi ingat, kuasa Roh Kudus bisa melemah dayanya ketika kita sendiri manusia mengotori tubuh kita, mengotori jiwa kita dengan dosa-dosa kita. Akibatnya daya Roh Kudus tidak bisa lagi bekerja dengan luar biasa, sehingga kita begitu sulit untuk menjaga kemurnian hidup kita. Apa yang harus kita perbuat? Kita bersyukur bahwa dalam gereja Katolik ada sakramen pertobatan dan disempurnakan nanti dalam sakramen perayaan Ekaristi. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, jikalau saat ini Anda merasa dirimu dikuasai oleh banyak dosa, bahkan dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat, pergilah mengaku dosa, mintalah pengampunan dan kerendahan hati, maka pada saat itulah terangmu akan bersinar luar biasa, dan Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa, menuntun Anda dalam hidup yang baik, menuntun Anda pada hidup kekudusan, menuntun kita semua pada hidup dalam kemurnian. Lalu kita sempurnakan dengan perayaan Ekaristi, di mana Yesus dengan tubuh dan darahnya menebus dosa-dosa kita dan membersihkan kita secara seluruhnya. Mintalah Roh Kudus setiap hari dalam kehidupanmu, biar Roh Kudus yang bekerja menuntun, membimbing dirimu agar bisa berjaga-jaga selalu mempersiapkan segala sesuatu, dan kita juga bisa hidup dalam kekudusan dan kemurnian. Semua orang pasti akan mengalami kiamat besar pada saat penghakiman terakhir. Tetapi pada sampai penghakiman terakhir itu, kita juga harus menghadapi kiamat kecil kita masing-masing, yakni kematian kita masing-masing. Mari kita persiapkan itu semua. Hidup mesti mempersiapkan segala sesuatu. Segala sesuatu dipersiapkan, pasti juga akan mendapat hasil yang memuaskan. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.